Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Semoga teman-teman tetap semangat dalam pembelajaran, tentunya mempelajari bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu adalah mahasiswa PLP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Khairunisa. Teman-teman bisa memanggil Ibu Nisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran melalui video pembelajaran ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kira-kira teman-teman ada yang tahukah pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah, jika teman-teman semua belum mengetahuinya, Ibu kasih clue dengan menampilkan gambar sebagai berikut. Apakah teman-teman pernah melihat cerita atau buku tentang singa dan tikus? Atau cerita Simba, singa yang bijaksana? Atau cerita kancil dan buaya, cerita legendaris saat kita masih kecil? Nah, dari clue tersebut, teman-teman sudah tahu kan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar. Pembelajaran kita yakni mengenai teks fabel. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pembelajaran yang pertama, menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Dari kompetensi dasar dan juga indikator pembelajaran, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian teks fabel yang dibaca atau didengar. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri umum teks fabel yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan jenis fabel yang dibaca atau didengar. Oke, kita mulai dengan pertanyaan berikut. Tahukah kamu apakah teks fabel itu? Dengan clue tadi, mungkin teman-teman sudah terlintas sedikit ya. Fabel merupakan cerita fiksi. Fiksi artinya tidak nyata, hasil imajinasi pengarang. Lawan dari cerita fiksi yaitu cerita fakta. Pengertian teks fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin teman-teman, yaitu fabulat. Cerita tentang kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita ini dibuat menyerupai manusia agar mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Oleh sebab itu, cerita fabel juga sering disebut cerita moral, teman-teman. Oke, selanjutnya, ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh binatang. Seperti cerita tadi, yakni Simba yang bijaksana mengambil tokoh singa. Ciri-ciri kedua, terdapat watak tokoh baik dan buruk. Watak tokoh baik dan buruk ini agar cerita menarik, teman-teman. Baik disebut juga dengan protagonis,
Dan watak tokoh yang buruk disebut juga dengan antagonis. Ciri ketiga, tokoh binatang dapat berbicara seperti manusia. Ciri keempat, alur cerita menunjukkan kejadian sebab dan akibat. Kejadian sebab akibat ini akan mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, dalam cerita kelinci yang sombong yang menantang kura-kura untuk berlari. Dia bersikap sombong kepada kura-kura, sehingga akibatnya ia bisa terkalahkan oleh kura-kura yang lambat. Itu memberikan pesan kepada pembaca agar kita tidak berperilaku sombong seperti kelinci. Ciri kelima, yakni menggunakan latar alam, hutan, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks fabel. Ciri kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Kalimat naratif digunakan untuk menceritakan rangkaian kejadian pada teks tersebut. Misalnya, pada suatu pagi, keluarga semut berjalan mengelilingi hutan. Atau, semut mengumpulkan makanan ke dalam sarangnya. Ciri kedua, menggunakan kalimat langsung atau dialog para tokoh. Jadi, teks fabel ini terdapat dialog atau percakapan antara tokohnya yang tidak lain adalah para binatang atau hewan. Ciri ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Nah, dialog yang dilakukan tadi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak formal. Ciri keempat, menggunakan konjungsi pengurutan. Konjungsi pengurutan contohnya sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, selanjutnya, atau akhirnya. Oke, Ibu harap sampai di sini teman-teman memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, di sini Ibu telah menyediakan teks bacaan fabel dengan judul Belalang Sembah. Silahkan dibaca ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman membaca, Ibu ingin mengajak teman-teman semua mendaftar ciri teks fabel pada cerita Belalang Sembah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ciri teks fabel yang pertama menggunakan tokoh binatang. Pada teks fabel Belalang Sembah, tokohnya adalah binatang, yaitu semut dan belalang. Nah, yang kedua, watak tokoh. Watak tokoh semut bisa kita identifikasikan bersama. Watak tokoh semut itu yang pertama rajin. Mereka, keluarga semut, rajin mengumpulkan makanan untuk masa mendatang. Mereka memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Walaupun mereka kecil, mereka akan bergotong royong untuk kemaslahatan bersama teman-teman. Nah, yang kedua, tokoh belalang. Tokoh belalang ini kebalikan dari semut. Belalang suka menunda-nunda pekerjaan. Dia tidak mempersiapkan masa depan. Bahkan dia sibuk bersenang-senang menari. Jadi, sebenarnya tokoh semut dan belalang ini merefleksikan kehidupan manusia yang sebenarnya. Jadi kan ada dua tipe nih manusia. Ada yang mempersiapkan masa depannya, tidak menunda pekerjaan. Dan ada yang sebaliknya, menunda-nunda pekerjaan, misalnya menunda pekerjaan rumah atau PR, nunggu deadline waktunya, sampai akhirnya telat mengerjakan tugas. Jadi, cerita Belalang Sembah ini merefleksikan kehidupan manusia untuk memberikan pesan moral kepada pembaca atau kepada manusia. Selanjutnya, kita akan mendaftar rangkaian peristiwa teks Belalang Sembah. Peristiwa yang pertama, keluarga semut mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Peristiwa kedua, belalang sibuk berlatih menari, namun ia lupa mengumpulkan makanan. Peristiwa ketiga,
Belalang heran dengan apa yang dilakukan semut dan keluarganya. Kemudian, ia lanjut bersenang-senang menari. Peristiwa 4, belalang kelaparan dan mendatangi rumah semut. Belalang pun menyesal. Jadi, rangkaian peristiwa ini bisa kita lihat adanya sebab dan akibat. Sebabnya, belalang sibuk menari dan bersenang-senang sampai ia menunda pekerjaannya, menunda mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Akhirnya, belalang mendapatkan akibatnya. Pada peristiwa keempat, akibatnya belalang mengalami kelaparan dan mendatangi rumah semut. Di akhir cerita, belalang pun menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, cerita ini memberikan pesan moral untuk kita agar mempersiapkan masa depan. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Terdapat 2 jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami, seperti namanya, fabel ini memberikan watak tokohnya sesuai dengan kondisi alam atau kenyataan. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban dan singa diberi watak buas dan ganas. Contoh fabel alami, di sini ibu beri contoh cerita gajah dan semut, kemudian kelinci dan kura-kura. Yang kedua, fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini memberikan watak tokohnya berbeda dengan watak aslinya dan memberikan latar lainnya. Jadi misalnya bisa berlatar di rumah, di jalan raya, padahal binatang tidak berkehidupan di tempat tersebut. Contoh fabel adaptasi, yang pertama, ke rumah nenek koki. Yang kedua, rumah kecoa yang bersih. Oke, selanjutnya ada jenis fabel ditinjau dari kemunculan pesan. Ada 2 jenis juga. Yang pertama, ada jenis fabel dengan koda. Yang kedua, jenis fabel tanpa koda. Singkatnya, jenis fabel dengan koda ini mengandung pesan secara eksplisit. Eksplisit maksudnya pengarang menuliskan pesannya langsung di cerita. Sedangkan jenis fabel tanpa koda tidak ada pesan secara eksplisit. Maksudnya pengarang memberikan pesan secara tidak langsung, jadi secara tersirat. Alur dalam cerita fabel biasanya menggunakan alur maju. Alur fabel dimulai dengan pengenalan, pemunculan masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Jika dalam jenis fabel dengan koda, itu terdapat pesan setelah pemecahan masalah. Sedangkan jenis fabel tanpa koda, setelah pemecahan masalah tidak terdapat pesan. Atau pembaca menafsirkan sendiri pesan yang terdapat dalam cerita. Oke, tibalah kita pada penghujung pembelajaran ya teman-teman. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kuis terlebih dahulu. Pada fabel Belalang Sembah yang telah Ibu lampirkan teksnya, termasuk jenis fabel apa ya teman-teman? Ibu hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar. Jenis fabel alami karena mengambil latar di hutan. Kuis kedua, watak tokoh belalang dalam fabel Belalang Sembah adalah, Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Belalang memiliki watak yang malas. Baiklah teman-teman, sekian materi atau pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.